Merhaba arkadaşlar, kembali lagi bersama aku Vivi di The Inspiration Vibes. Ada beberapa dari teman-teman yang nanya ke aku gimana sih cara untuk menyebutkan abjad dalam bahasa Turki yang benar. Misalnya seperti huruf-huruf yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf C, yumşak G, J, Ö, Ü, Ş. Gimana sih cara pengucapan yang benar? Karena masih banyak teman-teman tuh yang bingung gimana sih cara pengucapannya benarnya. Misalnya seperti huruf E itu atau huruf U itu bilangnya seperti apa. Nah, hari ini aku pengen ngajarin pengucapan huruf bahasa Turki yang benar, yang mana huruf-huruf ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum mulai, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi karena setiap hari Kamis aku akan mengupload video-video terbaru tentang bahasa Turki. Yang pastinya bakalan sangat membantu kamu dalam belajar bahasa Turki. Oke, langsung aja kita mulai. Video ini dipersembahkan oleh Lugat.id, www.kursusbahasaturki.com. Yang pertama itu huruf J. Kalau dalam bahasa Indonesia ini huruf C, tetapi di bahasa Turki ini huruf J. Pengucapannya sama seperti kita mengucapkan J di kata Jakarta. Nah, sedangkan yang ada ekornya ini baru huruf C. Seperti C pada kata cantik. Jadi yang ini J, yang ini C. Jakarta, cantik. Oke, kita ambil contoh pada kata bahasa Turki, canım. Canım artinya sayangku. C misalnya çok. Çok artinya banget atau sangat. Jadi canım dan çok. Oke, selanjutnya adalah huruf yumşak G. Yumşak G. Jadi ini adalah huruf G yang ada topinya. Cara bacanya itu yumşak G. Yumşak G. Yumşak itu artinya lembut. Jadi yumşak G artinya adalah G yang lembut. Yang mana cara bacanya itu sangat-sangat lembut, seakan-akan seperti tidak ada. Misalnya contohnya kata ini. Ini cara bacanya bukan Erdogan, teman-teman. Tapi Erdogan. Erdogan. Jadi yumşak G-nya tidak dibaca. Erdogan. Contoh yang lain misalnya kata yang ini. Cara bacanya adalah bukan AGB tetapi AB. AB. Seperti itu. Jadi yumşak G adalah huruf yang ketika melafalkannya seakan-akan ia tidak ada. Nah, ada huruf E, ada huruf I. Lihat perbedaannya, yang satu ada titiknya, yang satu lagi tidak ada titiknya. Yang tidak ada titiknya kita bacanya E, seperti E pada elang atau pada belajar. Jadi bacanya E. Contoh kata dalam bahasa Turki, ılık, ılık. Nah, yang ada titiknya kita baca I, sama seperti bahasa Indonesia, I. Contohnya ilaç, ilaç, artinya obat. Nah, huruf J, bagaimana sih cara pengucapannya? Yaitu J, J. Contohnya kata jandarma, jandarma. Jadi Jakarta itu dibaca kalau dalam bahasa Turki, Jakarta. Jakarta, Japon, Japon, bukan Japon, tetapi Japon. Huruf yang berbeda yang lain adalah huruf L, yang mana L dalam bahasa Turki itu tebal, teman-teman. Jadi bukan L, tapi L. Contoh misalnya lezzetli, lezzetli. Jadi bukan lezzetli, tapi lezzetli. Contoh misalnya güzel, 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 artinya cantik. Jadi bukan güzel, güzel, bukan seperti itu, tapi güzel, güzel. Atau seperti kata hotel, bukan hotel, hotel, hotel kalau bahasa Indonesia, tapi hotel, hotel. Contoh yang lain misalnya geldim, geldim, bukan geldim, geldim, bukan seperti itu, tapi geldim, geldim. Nah, ada huruf O, ada huruf E. Gimana sih cara pengucapannya? Untuk yang ada titiknya, teman-teman harus meletakkan lidah seperti di huruf E. E. Lalu dengan lidah yang sama, teman-teman pindah ke huruf O. Jadi E, E. Seperti itu. E, E, E. O, E, O, E. Contoh misalnya kata öğretmen. Öğretmen artinya guru. Atau öğrenci,
öğrenci, artinya murid. Nah, ada huruf S, ada huruf sh. Yang ada ekornya kita bacanya sh, seperti pada kata syekh, sama. Sh. Contoh kata dalam bahasa Turki adalah şeker. Şeker, artinya gula. Terus ada huruf T juga penting. Jadi huruf T itu bacanya bukan T seperti bahasa Indonesia, tapi T. Ada angin-angin yang keluar sedikit. T. Jadi kalau satu dalam bahasa Turki itu satu. Contohnya seperti telepon. Nah, ada U, ada U. Lihat, U yang ada titik itu dibacanya seperti ini. Teman-teman meletakkan lidah seperti pada huruf I, lalu dengan lidah yang sama pindah ke huruf U. I, U. U. Kata lütfen. Lütfen. Artinya tolong. Lalu ada V. Jadi ini bacanya bukan V, tapi V. Jadi seperti ada getaran huruf V dan B dalam satu huruf. V. Evet. Nah, itu dia huruf-huruf yang cara pengucapannya berbeda dari bahasa Indonesia. Sekarang giliran kamu untuk belajar dan latihan terus pelafalan huruf-huruf ini supaya bahasa Turki kamu lebih bagus lagi. Sekian pelajaran tentang alfabet sama aku Vivi di The Inspiration Prize. Buat kamu jangan lupa subscribe dan like video ini. Juga share kalau menurut kamu video ini bisa bermanfaat buat teman-temanmu yang lain. Sampai bertemu di video selanjutnya. Görüşürüz.